Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimah, para bapak dan ibu, serta saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita, terutama dan yang paling utama adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Allah Subhanahu wa taala masih perkenankan kita sampai detik ini untuk bernafas dalam keadaan Islam sebagai seorang muslim. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah merupakan karunia yang terbesar dalam hidup seorang hamba. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, membimbing kita semuanya menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur atas nikmat dan juga karunia yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita. Salawat dan juga salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga orang-orang yang mengikuti ajarannya. Kaum muslimin dan muslimah, para bapak dan ibu serta saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas judul yang telah disebutkan oleh pembawa acara tadi, yaitu menuju kejayaan Islam atau kejayaan umat Islam. Hadirin sekalian, musibah yang dirasakan oleh kaum muslimin di zaman kita sekarang ini secara umum dan secara khusus dirasakan oleh saudara-saudara kita yang negerinya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji dengan musuh-musuh dari non-Islam, dan sebagiannya lagi adalah negeri-negeri yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian muslimin diuji dengan muslimin yang lainnya. Kita melihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkuasanya orang-orang Yahudi. Sedangkan saudara-saudara kita yang ada di Suriah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebengisan kaum Syiah. Islam berhadapan dengan Syiah di negeri Suriah. Demikian juga kita mendapati saudara-saudara kita dalam keterpurukan yang sangat lemah sekali, yaitu saudara-saudara kita yang ada
di negeri Mesir. Mereka diuji dengan saudara-saudaranya sesama kaum muslimin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita mendapati berita tentang saudara-saudara kita yang ada di Suriah sejak terjadinya gejolak di Suriah. Berapa jiwa yang telah melayang di antara kaum muslimin. Sampai saat kita sekarang ini, yang saya tahu telah lebih dari 100.000 jiwa kaum muslimin yang melayang karena kerusuhan di sana. Seolah-olah harga diri kaum muslimin tidak ada nilainya sama sekali. Tidak memiliki harga. Ketika puluhan ribu sampai 100.000 meninggal dunia kaum muslimin, tidak ada orang yang berteriak dalam artian membela kehormatan saudara-saudara kita kaum muslimin. Inilah kenyataan yang ada, dan kita sebagai kaum muslimin yang hidup di negeri yang alhamdulillah dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, hidup dengan penuh ketenangan, hidup dengan penuh ketentraman. Pemimpin kita memberikan kebebasan kepada kita luar biasa. Maka kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas yang Allah taala karuniakan kepada kita. Kita harus berpikir, yang memiliki keamanan, yang memiliki ketentraman harus berpikir apa yang menjadi sebab kaum muslimin seolah-olah tidak memiliki harga sama sekali di hadapan musuh-musuhnya. Mereka seolah-olah seperti apa? Binatang saja. Bahkan kadang-kadang saya miris ketika mendengar ada pemerhati orang hutan dari luar negeri sana. Mereka memperhatikan sakitnya seekor orang hutan. Seekor orang hutan sakit di sebuah kebun binatang, didatangi dari para peneliti dari luar negeri sana untuk apa? Untuk menjaga kelestariannya. Tetapi saya tidak mendapati ada seorang dari barat sana datang ke Suriah untuk memperhatikan keselamatan sesama manusia. Ini adalah kenyataan yang ada. Subhanallah. Sudahkah jiwa kaum muslimin lebih hina daripada dari orang hutan, sehingga tidak ada seorang pun yang mau membelanya? Subhanallah. Inilah kenyataan yang ada, yang kita dapati. Harta kaum muslimin, ribuan rumah hancur, tidak ada seorang pun yang membelanya. Inilah kenyataan yang ada. Lalu apakah ada kesalahan? Kita dapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu telah menentukan bahwasanya Islam itu akan mendapatkan kejayaan. Islam itu akan diagungkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berjanji. Lalu bagaimana sekarang kita dapati kaum muslimin itu hina? Apakah Allah mengingkari janjinya? Apakah Allah Subhanahu wa taala ingkar janji? Tentunya tidak. Kita akan simak bersama janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah taala akan memuliakan agama Islam ini. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan membawa al-huda. Al-huda disebutkan oleh para ulama dalam tafsirnya adalah al-ilmun nafi'. Al-huda artinya adalah ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, dan juga amal saleh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus
oleh Allah Subhanahu wa taala membawa dua perkara ini. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah amal saleh. Ini yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan dua hal ini Allah taala berkenan untuk memenangkan agamanya, liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, untuk memenangkan atas seluruh ajaran agama yang lainnya. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik itu benci, walaupun orang-orang musyrik itu enggak suka kalau agama Islam itu menang atas seluruh agama yang lainnya. Kemudian kita juga akan mendapati janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman bahwasanya mereka akan mendapatkan kesejahteraan, mereka akan mendapatkan keamanan, mereka akan mendapatkan kesenangan hidup dan juga kemakmuran dalam kehidupannya. Allah taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat yang ke-55. Ini termasuk materi pertanyaan ya nanti. Ayat-ayat ini siap nanti pertanyaannya dari sini. Surat An-Nur ayat yang ke-55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun." Perhatikanlah janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa'adallahu alladzina amanu. Allah taala berjanji kepada siapa janjinya diberikan? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa amilus salihati, alladzina amanu minkum wa amilus salihat, orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Janjinya kepada kita atau kepada siapa ini? Kepada kita. Janjinya kepada kita. Kita cek diri kita masing-masing. Sudahkah ada keimanan? Sudahkah kita beramal saleh? Kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Jangan sampai kita mengatakan wa'adallahu alladzina amanu minkum, itu kita. Langsung seperti itu. Tetapi apa? Cek diri kita masing-masing. Allah taala berjanji kepada siapa? Orang-orang yang beriman di antara kalian. Yang beriman yang diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Allah taala berjanji kepada orang yang beriman dan orang yang beramal saleh. Bukan kepada kita semuanya, tetapi apa? Kepada siapa saja yang beriman dan beramal saleh. Janji yang akan diberikan kepada mereka adalah la yastakhlifannahum fil ardi. Allah taala akan memberikan kekuasaan baginya di muka bumi. Kama istakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah taala telah memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum, dan Allah taala akan menguatkan bagi mereka agama yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, Allah taala akan menggantikan keadaan mereka setelah ketakutan dengan keamanan. Kemudian disebutkan di akhir ayat ini, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka adalah orang-orang yang beribadah kepadaku tanpa melakukan perbuatan syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa man kafara ba'da dzalik, barang siapa yang kufur setelah itu, maka faulaika humul fasiqun, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, dua ayat yang kita bacakan tadi, di dalamnya terdapat apa? Di dalamnya terdapat janji dari Allah kepada siapa? Kepada nabinya yang pertama, kemudian janji kepada orang-orang yang beriman.
Untuk apa? Untuk dimenangkan. Agama ini akan ditinggikan, dimuliakan atas seluruh agama selain agama Islam. Dimuliakan. Sekali lagi kita bertanya, apakah Allah mengingkari janjinya? Jawabannya gimana? Allah ingkar janji. Kenyataannya tadi sudah saya sebutkan, banyak sekali kenyataan yang menyedihkan, memilukan tentang keadaan kaum muslimin. Apakah Allah Ta'ala ingkar janji? Tidak, demi Allah, Allah sekali-kali tidak mengingkari janjinya. Wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah. Allah Ta'ala janjinya adalah benar. Ketika Allah Ta'ala berjanji, Allah tidak mungkin akan mengingkari janjinya tersebut. Ketika Allah Ta'ala berjanji, enggak mungkin akan mengingkari janjinya. Wa man asdaqu minallahi haditha. Siapakah yang lebih benar ucapannya dari ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu kenapa kenyataan kok seolah-olah Allah Ta'ala tidak membela kaum muslimin? Kenapa kenyataan yang kita dapati seolah-olah Allah Ta'ala membiarkan kaum muslimin ditindas, membiarkan kaum muslimin berlarut-larut dalam masalah yang dihadapinya? Kenapa sebabnya? Sebabnya nanti akan kita kaji bersama secara umum dan juga secara terperinci kenapa kaum muslimin itu mengalami kemunduran, mengalami keterbelakangan. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, banyak di antara saudara-saudara kita kaum muslimin yang memiliki semangat untuk membela saudara-saudaranya yang sedang mengalami kesulitan, ingin membantu saudaranya untuk mengentaskan dari segala permasalahan yang mereka hadapi. Tetapi kita dapati ternyata apa yang mereka kerjakan cuma omong apa? Omong doang. Cuma sekedar ngomong saja. Yang kita dapati saudara kita yang mau membela saudaranya di Palestina, yang mau membela saudaranya kaum muslimin di Suriah, kita dapati cuma sekedar ngomong saja. Berkumpul, mengumpulkan massa, menggunakan speaker, berteriak-teriak. Ada manfaatnya? Ada manfaatnya? Mana lebih besar manfaatnya ketika mengumpulkan massa, berteriak-teriak mengutuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan kepada kaum muslimin? Lebih besar mana manfaatnya dengan seorang itu duduk menghadap kiblat, berzikir, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Mana yang lebih besar manfaatnya? Mana yang disyariatkan di dalam Islam? Nanti kita akan bisa menentukan mana yang lebih bermanfaat. Yang disyariatkan di dalam Islam adalah peduli dengan memberikan dukungan doa. Jangan sampai doa ini dikesampingkan. Kadang-kadang kita sendiri, orang yang sudah iltizam, yang ingin iltizam dengan ajaran Islam ini, kadang-kadang kita mengatakan semacam ini: kalau nggak bisa membantu dengan material, ya paling nggak doalah. Iya kan? Salah apa enggak kalimat ini? Mana yang didahulukan, doa dulu atau material dulu? Yang penting mana sebenarnya sih? Bantuan material atau bantuan doa? Penting mana? Doa terlebih dahulu, tidak diragukan lagi. Kita akan mendapati sejarah Rasulullah SAW dimenangkan dari orang yang begitu banyak jumlahnya, pasukan kafir yang begitu banyak jumlahnya, dengan apa? Dengan doa, bukan dengan material. Maka ketika kita minta kepada saudara-saudara kita dalam penggalangan dana umpamanya, pertama mintalah kepada mereka, doakan. Kalau seandainya punya kelebihan harta, sumbangkan kepada saudara-saudaranya. Itu yang insya Allah lebih bagus kalimatnya, semacam itu. Kalau nggak bisa materi baru doa gitu, jangan seperti itu.
Yang kita dapati saudara-saudara kita yang peduli cuma mencerca, mengutuk tindakan-tindakan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, tanpa punya kemampuan sedikit pun untuk membela harkat dan martabat kaum muslimin yang sedang tertindas, tanpa ada sedikit pun kemampuan untuk menjaga harta-harta mereka agar tidak diambil, tidak dirusak. Tidak punya kemampuan sama sekali untuk itu. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan kepada kita, telah memberitahukan kepada kita bahwasannya orang-orang non-Islam semuanya tidak pernah suka, tidak pernah ridha kalau orang Islam itu punya kebaikan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-105, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yawaddu alladhina kafaru min ahli al-kitabi walal musyrikina ay yunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum." Allah taala berfirman, orang-orang kafir non-Islam dari kalangan ahli kitab dan juga orang-orang musyrik tidak pernah menginginkan diturunkannya suatu kebaikan kepada kalian, orang-orang yang beriman dari Rabb kalian. Jadi orang kafir enggak pernah suka kalau orang Islam mendapatkan kebaikan dari Allah. Khair di sini disebutkan oleh para ulama, yang dimaksudkan adalah apa? An-nubuwah, kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang musyrik enggak pernah suka diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, enggak pernah suka itu. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan, seandainya orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan orang Nasrani, demikian juga orang-orang musyrik, mampu untuk menghalangi turunnya hujan dari umat Islam, niscaya mereka akan melakukannya. Kalau seandainya mereka mampu untuk menutup kaum muslimin biar enggak kena hujan, mereka akan lakukan itu. Itu dikarenakan mereka tidak senang bila kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya sedikit. Kalau seandainya mereka mampu untuk menghalangi kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mereka pasti akan melakukan hal itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini dengan fi'il mudhari, ma yawaddu, yang menunjukkan terus-menerus. Orang kafir bukan hanya di zaman Rasulullah saja yang tidak suka kepada berkembangnya ajaran Islam, tetapi Allah taala menyebutkan dengan fi'il mudhari yang artinya senantiasa. Orang kafir itu enggak akan ridha, enggak akan suka kalau kaum muslimin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang lain Allah taala berfirman, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Allah taala berfirman, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan pernah suka, tidak akan pernah ridha hingga kamu mengikuti agama mereka, hingga kalian mengikuti agama mereka. Gak pernah akan ridho kalau kita itu berpegang teguh dengan ajaran yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, inilah kenyataan yang harus kita tahu, bahwasannya mereka orang-orang non-Islam enggak pernah akan suka kalau kita melaksanakan syariat Islam. Kita akan lanjutkan pembahasan yang setelahnya tentang sebab secara global kenapa kaum muslimin mengalami kemunduran.
Dan nanti setelahnya kita akan perinci sebab-sebab tersebut. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau menjelaskan sebab kenapa kaum muslimin itu adalah mengalami kemunduran. Beliau mengatakan sebab ketertinggalan kaum muslimin secara umum adalah karena mereka kaum muslimin belum mengamalkan wasiat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiat itu? Wasiatnya adalah untuk berpegang teguh kepada agama yang telah datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab secara umum adalah apa yang beliau sebutkan di sini. Kemunduran kaum muslimin dikarenakan apa? Dikarenakan mereka tidak mau berpegang teguh dengan ajaran Islam yang datang dari Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga menyebutkan juga disebabkan karena ketidakhati-hatian mereka kaum muslimin agar aman dari makar musuh-musuh Islam. Ini yang menjadi sebab keterbelakangan kaum muslimin. Adapun sebab-sebab secara terperinci kenapa kaum muslimin adalah mundur, mengalami keterbelakangan, kita akan simak bersama. Ada beberapa sebab. Yang pertama adalah kaum muslimin melalaikan kehidupan akhirat. Sebab di antara sebab yang paling besar yang menjadikan kaum muslimin itu mengalami keterbelakangan karena apa? Karena kaum muslimin lalai dari kehidupan akhirat. Seorang muslim hendaknya dia melihat dunia dengan bimbingan dari Al-Quran dan juga dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sepantasnya seorang muslim melihat dunia, menilai kehidupan dunia dengan pandangan orang kafir terhadap dunia. Tidak sepantasnya semacam itu. Maka ketika kaum muslimin yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya agama Islam, kemudian mereka melihat hijau ranaunya kehidupan dunia ini, indahnya kehidupan dunia ini sebagaimana pandangan orang kafir, maka didapatilah kemunduran dari kehidupan kaum muslimin. Ketika kaum muslimin mereka menikmati dunia, menikmati keindahan-keindahan dunia, kesenangan-kesenangan dunia, sebagaimana orang kafir menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia, kesenangan-kesenangan dunia, maka disitulah akan terjadi kemunduran kaum muslimin jika dibandingkan dengan musuh-musuhnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan juga yang lainnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushiku an tada'a 'alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha." Tidak lama lagi umat-umat akan saling menyeru untuk mengepung kalian, untuk mengepung kaum muslimin. Kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha, sebagaimana orang-orang yang memakan itu saling menyeru sebagiannya kepada yang lain untuk memakan hidangan yang telah dihidangkan kepadanya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan sudah dekat waktunya umat-umat selain umat Islam akan bersatu padu
untuk mengepung kaum muslimin, untuk menggerogoti kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Sebagaimana ketika dihidangkan makanan, maka yang satu memanggil yang lainnya, mari kita santap makanan tersebut. Kemudian ada seorang sahabat yang mengatakan, wa min qillatin nahnu yauma idzin, wahai Rasulullah, apakah ketika kondisinya seperti itu, kita itu jumlahnya sedikit pada waktu itu? Ketika kita dikepung oleh musuh-musuh Islam, apakah karena sedikitnya jumlah kita? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bal antum yauma idzin katsir. Kalian ketika itu adalah jumlahnya banyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Akan tetapi kalian yang jumlahnya ketika itu banyak adalah seperti buih air bah, seperti buih air banjir yang tidak memiliki kekuatan sama sekali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala yakdzif wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabah minkum. Dan Allah Subhanahu wa taala mencabut dari dada-dada musuh kalian rasa takut kepada kalian. Dihilangkan dari dada-dada musuh Islam takut kepada kaum muslimin. Wala yakdzifanna Allahu fi qulubikumul wahna. Dan Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kalian al-wahn. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, wa mal wahn?" Wahai Rasulullah, apa itu al-wahn? Beliau mengatakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yang dimaksudkan dengan al-wahn di sini adalah cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia dan takut mati. Inilah penyakit yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam dada-dada kaum muslimin di zaman kita sekarang ini. Cintanya kepada dunia luar biasa dan takutnya kepada kematian juga luar biasa. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Al-Baihaqi dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabayya'tum bil 'ainah wa akhadhtum adhnabal baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad sallatallahu 'alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabayya'tum bil 'ainah." Jika kalian sudah berjual beli dengan sistem 'ainah. Jual beli dengan sistem 'ainah, salah satu di antara sistem riba. Wa akhadtum adhnabal baqar, dan kalian mengikuti ekor-ekor sapi. Waraditum bizar', dan kalian merasa puas dengan pertanian. Wa taraktumul jihad, dan kalian telah meninggalkan jihad. Apa balasannya ketika terjadi itu semuanya? Apa saja penyakitnya tadi? Yang pertama, jual beli ainah. Yang kedua, senang kepada peternakan. Yang ketiga, senang kepada pertanian dan meninggalkan jihad. Sallatallahu alaikum dhulla. Allah Ta'ala akan menimpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu, dan Allah Ta'ala tidak akan mengambil kehinaan tersebut hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali ke dalam ajaran agama kalian. Kehinaan itu akan diambil oleh Allah jika kalian telah kembali kepada ajaran agama kalian, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jual beli ainah itu seperti apa? Nanti ini jadi pertanyaan, enggak apa-apa. Yang santri tunas ilmu tetapi enggak usah jawab. Jual beli ainah itu seperti apa?
Mungkin di masyarakat ada praktek semacam ini, cuma kita nggak tahu namanya. Oh, ternyata itu ainah. Seperti ini. Kalau di masyarakat saya itu ada. Jual beli inah itu adalah seorang rentenir. Gambarkan ini, kebetulan qadarullah ada dua ini. Ini rentenirnya ini. Gambaran saja. Seorang rentenir nyari apa dia? Nyari keuntungan tetapi dengan cara yang haram. Tahu nggak haram? Kalau rentenir itu melakukan usahanya itu haram, tahu nggak? Sebagian rentenir itu tahu, sehingga dia mengotak-atik, sehingga seolah-olah bukan renten, tetapi hakikatnya itu adalah tipu daya saja. Katakanlah ini sebagai rentenirnya. Datanglah nasabah kepadanya. Nasabah ini butuh apa? Butuhnya butuh uang. Walaupun uangnya itu digunakan untuk macam-macam. Satunya untuk nyekolahkan anak, satunya untuk apa lagi? Untuk membeli ini dan itu, satunya lagi untuk keperluan hidup. Datanglah seorang nasabah kepada rentenir ini. Perjualbelian ainah itu, ketika datang seorang nasabah meminta pinjaman uang, rentenir ini sudah mengatakan, kalau minjam 10.000 kembalinya 15.000 itu saya ngeriba, saya nggak mau seperti itu. Dia tahu nggak boleh. Kemudian dia membuat suatu siasat. Kalau di tempat saya, si rentenir ini punya simbol-simbol di situ. Dia menyediakan cincin 5 gram, cincin 10 gram, apalagi, ataupun televisi gitu ya. Jadi simbol baginya. Kemudian ketika datang nasabah ini meminjam uang kepadanya, saya tidak meminjamkan uang, tetapi saya menjual barang. Menjual barang katanya. Dia katakan, saya jual barang ini. Ini ada barang 5 gram, emas 5 gram, ada emas 10 gram, ada televisi. Dia mengatakan seperti itu. Bagaimana caranya? Loh, saya butuh duit, Pak rentenir, saya butuh duit. Mengatakan seperti itu sopan enggak? Sopan kepada rentenir ini enggak apa-apa, Pak. Pak saya itu butuh duit, bukan butuh barang. Saya dari rumah itu karena anak saya nangis minta dibelikan motor, Pak. Saya datang ke sini butuh uang, kok malah ditawari barang, gimana? Begini caranya. Jenengan beli barang dari saya, nanti dijual lagi sama saya. Oh, begitu caranya? Iya. Akhirnya si nasabah ini memilih barangnya. Kalau yang harganya di atas 10 juta kira-kira apa? Kalau 10 gram di atas 10 juta, kurang ya. Berapa gram kalau 10 juta itu? Yang biasa jual beli emas ada. Emas sekarang berapa? 500.000. 1 gram berapa sekarang? 500.000 taruhlah. Berarti kalau untuk 10 juta berapa? 50 gram? 20 gram. Si nasabah ini mengatakan, sudah saya beli yang 20 gram. Dihargai berapa? Tadi berapa? 10 juta butuhnya untuk beli motor ini. Dihargai dengan 10 juta. Dijual, dipindah tangankan barangnya tersebut. Kemudian apa? Sekali lagi nasabah ini butuh, ikuti ayo, butuh apa? Butuh uang. Ketika itu dia jual lagi kepada si rentenir ini. Dijual lagi. Harganya berapa? 10 juta. Dibayar tunai sekarang. Tadi kan diutangkan ya. Dijual tetapi dengan cara diutangkan. Kalau sekarang si nasabah ini jual kepada
si rentenir ini dengan cara tunai. Dibeli dengan harga 7.500.000 rupiah. Diterimalah uangnya oleh si nasabah dan kembali lagi barangnya kepada siapa ini? Rentenir. Dia membawa uang 7.500.000 rupiah. Dapat motor baru enggak? Dapat motor baru kecelakaan. Dapat 7.500.000 rupiah. Pulang dengan membawa uang tersebut. Punya utang berapa ini? Utangnya berapa? 10 juta. Ini dapatnya keuntungan yang haram berapa? Keuntungannya 2,5. Ini namanya apa tadi? Jual beli apa namanya? Ainah. Nanti satu pertanyaan ini. Tetapi bukan dari santri tunas ilmu yang jawab. Kalau bisa menjelaskan ainah, nah ini hadiahnya. Satu di antara pertanyaan. Kalau jual beli semacam ini sudah menyebar di masyarakat, perjualbelian riba sebagai jual beli ini cuma sekedar kedok saja, padahal dia itu meminjamkan uang 7.500.000, dia minta kembali berapa? 10 juta. Intinya semacam itu. Inilah yang dinamakan dengan riba. Karena riba adalah kullu qardin jarra naf'an. Setiap utang piutang yang satu pihaknya ngambil keuntungan dari yang lainnya, itu adalah riba. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, kenyataan-kenyataan yang akan saya sebutkan ini menunjukkan semuanya kepada kita bahwasannya kaum muslimin sudah lalai kepada kehidupan akhirat dan begitu cinta kepada kehidupan dunia. Yang pertama, ini kenyataan-kenyataan yang ada di masyarakat. Kenyataan pertama, adzan berkumandang dari setiap masjid, dari setiap mushola ataupun surau. Berapakah jumlah kaum muslimin yang terpanggil untuk memenuhi panggilan muadzin tersebut, panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat? Kenapa sebabnya? Padahal di dalam adzan tersebut disebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya kan? Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maha besar, lebih besar dari segala sesuatu. Tetapi kenyataannya di dada-dada kaum muslimin di zaman kita sekarang ini, pertanian lebih besar daripada Allah, sehingga dia tidak meninggalkan pertaniannya. Pekerjaan, perniagaannya lebih besar dari Allah di dalam hatinya, sehingga ketika ada adzan berkumandang tidak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Kaum muslimin itu lalai kepada kehidupan akhirat dan begitu cinta kepada kehidupan dunia. Kemudian yang lainnya, jumlah orang yang hadir di majelis taklim dibandingkan dengan orang yang tidak suka dengan majelis taklim, banyakan mana? Kalau seandainya lah Masjid Purbalingga itu full kajiannya dibandingkan dengan sekitar Masjid Agung, gimana? Jumlahnya banyakan mana? Yang hadir ataupun yang di luar? Banyak yang di luar pasti. Kalau seandainya ini masjidnya full sampai sana, kemudian dibuat tenda di alun-alun sana, tetap saja lebih banyak yang di luar daripada yang hadir di majelis taklim. Ini juga merupakan kenyataan bahwasanya kaum muslimin sudah lalai dengan kehidupan akhiratnya. Karena sesungguhnya seorang yang hadir di majelis taklim, dia adalah orang yang sedang mencari bekal untuk masa depan dia yang sejatinya, masa depan dia yang sebenarnya, yaitu kehidupan abadi dalam kehidupan akhirat nanti. Kemudian yang lainnya, kebanyakan kaum muslimah yang mengenakan tanda kutip jilbab ataupun kerudung, kebanyakan kaum muslimah mereka rela menanggalkan
menanggalkan jilbabnya, kerudungnya untuk perkara-perkara dunia. Contohnya apa? Ketika seorang berjilbab atau berkerudung memasukkan lamaran ke sebuah perusahaan. Kemudian ketika ada wawancara dari perusahaan tersebut mengatakan, kami akan gaji Anda dengan gaji 7 juta rupiah per bulan. Besar atau belum ini? 7 juta besar? Tetapi dengan syarat tidak mengenakan pakaian muslimah lagi, tidak boleh berjilbab. Kira-kira kalau kita jadi muslimah ini, para bapak ini, kalau jadi muslimah kira-kira akan menerima atau tidak ini? Tanggalkan jilbab demi untuk mendapatkan 7 juta rupiah per bulan. Silahkan pertimbangkan baik-baik. Masa depan Anda yang menentukan. Banyak di antara kaum muslimah yang kedatangan seorang laki-laki yang ganteng, laki-laki yang telah memiliki pekerjaan tetap, katanya punya kendaraan bagus, mobil. Kemudian ketika terjadi pernikahan dan sang suami meminta kepada muslimah tersebut untuk menanggalkan jilbabnya, dia merelakannya. Dia tanggalkan dengan balasan apa? Mendapatkan apa? Seorang suami dengan kekayaan yang dia miliki. Ini yang menunjukkan kepada kita bahwasannya banyak di antara kaum muslimah itu jilbabnya adalah digadaikan untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan dunia. Kemudian yang lainnya lagi yang menunjukkan bahwasannya kaum muslimin telah lalai daripada kehidupan akhirat, begitu banyaknya saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka menjadi pionir-pionir dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapati yang jadi mucikari seorang muslim, yang menjadi bos judi seorang muslim, yang menjadi bos narkoba seorang muslim. Dia halalkan segala macam cara untuk mendapatkan apa? Kesenangan-kesenangan dunia. Dia hapus sudah adanya negeri akhirat dari pikirannya. Dia hapuskan sudah di sana ada kenikmatan yang abadi yang menunggu seorang muslim, seorang yang beriman. Dihapus semuanya. Yang ada dalam dirinya hanya apa? Dunia, dunia dan dunia. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kebanyakan kaum muslimin itu lalai daripada kehidupan akhirat. Maka tidak salah ada seorang yang memiliki keprihatinan kepada saudara-saudaranya yang ada di Palestina. Saudara-saudaranya di Palestina yang mendapatkan penindasan dari kalangan Zionis. Dia mengatakan, ayyu nasrin yurja li ummatin inda salatil fajri naimun wa inda salatil asri la'ibun wa inda salatil isya amamal musalsalat sahirun. Kemenangan yang bagaimanakah diharapkan terwujud bagi satu umat yang mereka tertidur di waktu salat subuh? Kan banyak di antara kaum muslimin yang mereka tidak terbangun dengan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, as-salatu khairum minan naum. Banyak di antara mereka walaupun tidak mengatakan tetapi nyatanya seperti itu. An-naumu khairum minas salah. Tidur itu lebih baik daripada salat. Karena bablas saja bangunnya 6:30. Ada yang bangun jam 7. Subhanallah, inilah kenyataan yang ada. Kemenangan untuk umat yang seperti apa kalau keadaannya seperti ini? Kemudian wa inda salatil asri laibun, dan ketika waktu asar itu mereka bermain-main. Pemuda-pemuda kaum muslimin di zaman kita sekarang ini gila bola, memang benar-benar gila. Bukan hanya julukan saja gila bola, penggemar bola, tapi memang benar-benar gila. Bagaimana tidak gila? Dia sibuk merebutkan bola, melalaikan dari perintah Allah Subhanahu wa taala, salat asar. Silahkan main bola tetapi ada batasan waktunya.
Kalau sudah lebih dari batasan waktu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, panggilan Allah dikumandangkan, maka mereka bermain bola bukan dengan manusia, bermain bola dengan syaitan. Bermain bola dengan syaitan. Inilah kenyataan yang ada. Lihat bagaimana anak-anak muda di zaman kita sekarang ini yang mereka ketika hadir nonton bola itu sudah tidak ingat lagi dengan salat. Silahkan main bola sepuasnya, tetapi batasan Allah dijaga, batasan aurat dijaga. Jangan sembarangan main bola. Ini yang harus kita perhatikan. Kemudian apa? Ketika waktu Isya datang, ketika malam hari datang, mereka tersibukkan dengan membicarakan apa? Musalsalat, sinetron bersambung. Inilah yang terjadi. Dan yang sangat miris sekali, saya pernah dengar bahwasannya sholat Isya diakhirkan karena imam masjidnya tersibukkan dengan nonton sinetron. Ada yang semacam ini di masyarakat, dan saya dengar langsung dari jamaah masjid tersebut. Saya bertanya ketika itu, sholatnya di situ jam berapa? Ya tergantung imamnya. Loh, kok tergantung imamnya gimana? Bukannya ada waktu tertentu waktu Isya? Tergantung imamnya. Kalau imamnya sinetronnya pas lagi nggak bagus, ya nggak nonton. Kalau sinetronnya lagi bagus, katanya ya disambung sampai selesaikan, baru sholat Isya. Ketika itu keluar, barulah adzan. Seperti ini, apakah umat seperti ini yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah? Umat seperti ini yang akan mendapatkan kejayaan? Jawabannya sekali-kali tidak, sama sekali tidak. Allah Ta'ala berjanji kepada siapa? An-Nur ayat yang ke-55 tadi, kepada siapa? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. PR kita masih begitu banyak di tengah kaum muslimin. Keyakinan-keyakinan yang berbau syirik masih begitu banyak di tengah kaum muslimin yang semacam ini. Yang di zaman kita sekarang ini masih begitu banyak. Hadirin sekalian kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ketika menyebutkan surat An-Nur ayat yang ke-55, beliau menyebutkan bahwasannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang yang paling banyak menegakkan perintah Allah. Mereka adalah orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertolongan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka sesuai dengan amal perbuatan mereka. Para sahabat Nabi dibantu oleh Allah. Jumlah mereka sedikit tetapi bisa mengalahkan jumlah yang sangat banyak. Karena apa? Karena mereka adalah melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun generasi yang setelahnya, ketika mereka meninggalkan sebagian perintah Allah ataupun melaksanakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pertolongan yang Allah taala berikan kepada mereka sesuai dengan amal yang mereka lakukan juga. Ini adalah yang pertama. Sebab yang menjadikan kaum muslimin lalai, yang menjadikan kaum muslimin itu mengalami kemunduran, yaitu apa? Lalai dari kehidupan akhirat. Yang kedua, kaum muslimin begitu terkagum-kagum dengan kemajuan yang dimiliki oleh musuh-musuhnya. Begitu terkagum-kagum dengan kemajuan yang dimiliki oleh orang-orang non-Islam. Tidak dipungkiri bahwasanya di zaman kita sekarang ini musuh-musuh umat Islam dari kalangan ahli kitab dan juga orang-orang musyrik memiliki kemajuan dalam hal materi, kemajuan dalam teknologi, kemajuan dalam ilmu pengetahuan, persenjataan dan lain sebagainya. Ini tidak kita ingkari. Adapun umat Islam adalah terpuruk dengan keterbelakangan, sangat jauh sekali dari apa yang dimiliki oleh musuh-musuh Islam. Sehingga ada orang-orang yang saking kagumnya kepada orang-orang barat, mereka mengatakan
kepada kaum muslimin saudara-saudaranya yang lain, orang-orang kafir sudah sampai ke bulan, orang Islam sampai mana? Orang-orang kafir sudah sampai ke bulan, orang Islam sampai mana? Sering dengar yang semacam ini? Sering dengar yang semacam ini? Saya pernah menyampaikan keutamaan ilmu dan lain sebagainya, ada yang berkomentar semacam itu. Tetapi kan orang kafir ilmu pengetahuannya luar biasa, mereka sudah sampai kepada sampai bulan, sampai ke planet dan lain sebagainya katanya. Umat Islam sampai mana? Saya mengatakan kepada yang berkata itu, apakah keistimewaan bulan, Pak? Mau makan sulit di sana, Pak, harus bawa dari bumi. Mau nafas juga bawa oksigen dari bumi. Mau minum airnya juga dari bumi, iya kan? Iya. Ada pohon-pohonan di sana, buah-buahan enggak ada. Di bumi, masya Allah, pisang banyak murah, pepaya murah. Di sana enggak ada. Apa yang diistimewakan dari pergi ke bulan? Kaum muslimin, Bilal bin Rabah, saya katakan, Bilal bin Rabah bisa masuk ke dalam surga, Pak. Di dalam surga apa kenikmatan-kenikmatannya? Luar biasa. Kenikmatan mau tinggal menginginkan sesuatu langsung datang di hadapannya. Mau makan apa saja ada. Enggak pernah sakit. Subhanallah. Yang seperti ini yang seharusnya diinginkan oleh seorang muslim. Pergi ke bulan ngapain ke sana? Nyusah-nyusahkan diri aja kan? Ya? Iya. Maka jawablah seperti itu kalau ada orang mengatakan orang kafir sudah sampai bulan, orang Islam sampai mana? Sampai surga insyaallah. Iya kan? Ini yang kita inginkan. Ini yang kita damba-dambakan, kebahagiaan abadi di dalam surga. Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan-kenikmatan di surga adalah belum pernah terlihat oleh mata manusia. Wala udhunun sami'at, belum pernah terdengar oleh telinga manusia. Wala khatara ala qalbi bashar, dan belum pernah terbetik dalam hati manusia. Ini yang kita inginkan. Sampai ke bulan, makan susah, napas susah, minum susah, kok senang? Ya biarin aja dengan kesenangannya seperti itu. Memang demikianlah orang-orang yang sudah tertipu dengan kemajuan yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Sehingga banyak di antara kaum muslimin itu mentalnya down. Mentalnya itu turun sekali, rendah sekali ketika berhadapan dengan orang-orang kafir semacam itu. Tetapi ketahuilah bahwasannya mereka orang-orang kafir hanya mengetahui bagian luar dari kehidupan dunia saja. Mereka tentang kehidupan akhirat adalah mereka lalai terhadapnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Rum ayat yang ke-7. Surat Ar-Rum ayat yang ke-7, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka orang-orang kafir mengetahui bagian luar dari kehidupan dunia saja. Kehidupan dunia mereka faham. Teknologi mereka faham, kemajuan ilmu kedokteran, kemajuan ilmu komunikasi mereka faham. Tetapi wahum 'anil akhirati hum ghafilun, tetapi mereka lalai dari kehidupan akhirat. Lalai kepada kehidupan abadi, kehidupan yang selama-lamanya dalam kehidupan akhirat nanti. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, yang lebih menyedihkan lagi adalah saudara-saudara kita kaum muslimin itu di samping kagumnya luar biasa kepada orang-orang kafir, mereka juga mengikuti apa yang dia lihat dari orang-orang kafir. Tasyabbuh, membebek atau membeo, hanya bisa mengikuti saja. Inilah yang ada dari kalangan kaum muslimin di zaman kita sekarang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang orang-orang yang
beriman, tetapi mereka menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong baginya, maka sesungguhnya orang-orang yang semacam ini adalah orang-orang yang tertipu, orang-orang yang tidak benar dalam apa mewujudkan keinginan-keinginannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-139, alladzina yattakhidunal kafirina awliya min dunil mu'minin ayabtaghuna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'a. Orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai penolong, sebagai pembela dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Saya tadi menyebutkan bahwasanya ada sebagian orang beriman menjadikan penolongnya adalah orang-orang kafir. Orang beriman di sini adalah apa? Orang-orang imannya yang sangat lemah sekali, menjadikan penolongnya orang kafir, sementara saudaranya yang lain yang beriman tidak dijadikan sebagai penolong baginya. Ayabtaghuna indahumul izzah. Apakah orang-orang yang semacam ini mau mencari kemuliaan pada orang-orang kafir? Fa innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya izzah, sesungguhnya kemuliaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala semuanya. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, perkataan dari sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kisahnya adalah ketika Amirul Mukminin, khalifah, pemimpin kaum muslimin, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang di Palestina. Beliau segera menuju Baitul Maqdis untuk menerima kunci Baitul Maqdis tersebut. Ketika itu beliau datang, sudah hampir dekat di Baitul Maqdis di perjalanan, maka beliau itu melewati satu parit. Tanpa pikir panjang beliau turun dari ontaknya, melepaskan sendalnya beliau letakkan di pundak beliau, kemudian beliau sambil menuntun ontaknya tersebut. Lihatlah seorang pemimpin suatu negeri, presiden kalau zaman kita sekarang ini. Kesederhanaan yang sangat luar biasa. Dia ngambil sendalnya, ditaruh di atas pundaknya, kemudian dia nuntun untaknya. Ketika itu sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah melihat yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Abu Ubaidah Al-Jarrah mengatakan, sesungguhnya wahai Amirul Mukminin, aku khawatir ketika engkau melakukan perbuatanmu ini ada orang-orang dari masyarakat sini yang menyaksikan apa yang telah engkau lakukan. Aku khawatir penduduk setempat di sini akan melihat apa yang engkau lakukan. Kalau penduduk daerah tersebut mengatakan bahwasanya yang semacam ini tidak layak dilakukan oleh seorang pemimpin. Kemudian apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kalau seandainya yang mengatakan hal semacam ini bukan orang seperti engkau, aku sudah menghukumnya. Umar bin Khattab mengingkari ucapan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kalau seandainya yang mengatakan semacam ini bukan orang seperti engkau, sudah aku hukum. Kemudian beliau mengatakan, inna kunna adzalla qaumin fa'azzana Allahu bil Islam. Sesungguhnya kita adalah dahulunya orang yang paling hina, kaum yang paling hina. Fa'azzana Allahu bil Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semuanya dengan Islam. Famahma natlubul izza bighairi ma a'azzana Allahu bihi adzallana Allah. Kalau seandainya kita mencari kemuliaan dengan sesuatu yang Allah taala Allah taala muliakan kita dengannya, maka Allah taala akan menghinakan kita. Kalau kita mencari kemuliaan tetapi bukan dengan Islam, maka kehinaan yang akan kita dapatkan.
Inilah prinsip yang diajarkan oleh khalifah yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Demikian juga seorang pemimpin kaum muslimin yang pernah di tangannya Islam bisa menguasai Masjidil Aqsa dari tangan-tangan salib, yaitu seorang imam yang terkenal, nama beliau adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Untuk pertama kali bekal yang disampaikan kepada pasukannya adalah pembekalan keimanan dan juga amal-amal soleh. Pasukan kaum muslimin dibekali oleh Salahuddin Al-Ayyubi ketika itu dengan apa? Iman. Dibekali dengan iman dan juga amal soleh. Sehingga setiap kali beliau mendapati pasukannya sedang membaca Al-Quran atau salat malam, maka beliau mengatakan, min huna ya'tin nasr, dari sinilah akan datang kemenangan. Ketika dia berkeliling mendapati pasukannya ada yang tertidur, tidak beribadah kepada Allah, maka dia mengatakan min huna ya'til hazimah. Min huna ta'til hazimah, dari sinilah datangnya kekalahan. Kemenangan datangnya dengan amal soleh dan juga keimanan. Kekalahan datangnya dikarenakan lalai daripada melaksanakan amal soleh dan juga tidak membenahi keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sebab yang kedua kenapa kaum muslimin mengalami keterbelakangan. Sebab yang kedua apa tadi ini? Kenapa? Takjub kepada kemajuan yang dimiliki oleh musuh-musuh Islam. Kita lanjutkan yang ketiga. Yang menjadikan sebab kenapa kaum muslimin itu terbelakang adalah mereka percaya kepada komentar setiap orang yang berkomentar tentang suatu kejadian. Ketika terjadi satu musibah, ketika terjadi satu malapetaka yang besar, setiap orang memberikan ulasan, setiap orang memberikan komentar sesuai dengan latar belakang ilmu yang dia miliki. Sebagian lagi berkomentar sesuai dengan kepentingan kelompoknya. Sebagian lagi berkomentar sesuai dengan apa? Sesuai dengan hawa nafsunya. Hal ini tidak mengherankan, tetapi yang sangat mengherankan adalah apa? Ketika kaum muslimin langsung mempraktekkan komentar-komentar yang disebutkan tersebut. Yang disayangkan adalah apa? Ketika kaum muslimin langsung mempraktekkan komentar-komentar tersebut, tidak berpikir terlebih dahulu apakah akan mendatangkan maslahat ataukah tidak, tetapi dia langsung mempraktekannya. Seperti di negeri kita sekarang ini, ketika ada terjadi gempa bumi, ketika terjadi tsunami, ketika terjadi kejadian-kejadian yang berkaitan dengan politik dan lain sebagainya, setiap orang berkomentar, apalagi dengan dimudahkannya stasiun-stasiun televisi swasta yang mengatakan dirinya adalah apa? Paling terdepan dalam mengkabarkan, yang paling tajam, yang paling aktual dan lain sebagainya. Setiap orang akan berkomentar dengan latar belakang masing-masing. Setiap orang akan berkomentar dengan ilmu yang dia miliki, berkomentar sesuai dengan apa? Kelompoknya dan lain sebagainya. Contohnya, banyak sekali komentar ketika ada pencalonan gubernur, wakil gubernur, ataupun calon presiden. Banyak sekali orang yang berkomentar tentang masalah itu. Orang-orang yang berkomentar ketika sudah terjadi presiden terpilih, gubernur terpilih umpamanya, setelahnya seolah-olah orang-orang tersebut adalah apa? Hilang di telan bumi. Mana komentarnya yang dulu? Demikian juga seorang yang dijadikan sebagai calon anggota legislatif, dia berjanji mengeluarkan statement-statement yang menghibur rakyatnya, tetapi hiburannya cuma hanya sampai di telinga saja, tidak sampai kepada hakikatnya.
Ketika sudah jadi gubernur, ketika sudah jadi presiden, ketika sudah jadi anggota legislatif, mereka semuanya seperti hilang ditelan bumi, nggak ada kelihatan sama sekali. Kenapa itu semuanya? Karena mereka adalah orang-orang yang berbicara tentunya tidak dilandasi dengan ilmu. Mereka tidak sungkan untuk berdusta, mereka tidak sungkan untuk berbicara omong kosong. Bagaimana ketika kita mendapati kejadian-kejadian besar seperti masalah kepemimpinan ataupun masalah-masalah tadi, musibah seperti tsunami, gempa bumi dan lain sebagainya. Apa yang harus kita lakukan sebagai kaum muslimin? Allah Subhanahu wa taala berfirman, menjelaskan kepada kita bagaimana kita itu bertindak, apa yang harus kita lakukan ketika mendapati kejadian-kejadian besar semacam itu. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih." Jika datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, maka mereka lalu menyiarkannya. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum. Kalau seandainya mereka menyampaikan yang semacam itu, menyerahkannya kepada Rasul dan juga kepada ulil amr di antara kalian, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, maka niscaya orang yang ingin mengetahui duduk kejadiannya akan bisa mengetahuinya dari Rasul dan juga dari ulil amr. Walaula fadlullahi alaikum, kalau seandainya bukan karunia Allah kepada kalian, lattaba'tumus syaitana illa qalila, kalau seandainya bukan karunia dari Allah, maka niscaya kebanyakan dari kalian itu akan mengikuti syaitan. Imam Ibnu Katsir mengomentari ayat ini, beliau mengatakan ayat ini mengingkari perbuatan sebagian orang yang terburu-buru dalam mempublikasikan, dalam menyampaikan satu kejadian, padahal ia belum mendapatkan kejelasan dan duduk perkaranya. Jadi tidak boleh seorang itu menyampaikan satu berita yang hanya sekedar qil wa qal, katanya dan katanya, itu saja. Itu yang tidak boleh disampaikan. Sementara kita bersumber cuma katanya seperti ini, katanya seperti ini. Tetapi apa? Kembalikanlah kepada para pemimpin di antara kalian. Kita lanjutkan. Yang keempat, iftiraqul ummah, perpecahan umat. Ini yang menjadikan kaum muslimin itu mengalami kemunduran. Menjaga kesatuan dan persatuan kaum muslimin merupakan satu di antara ajaran Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Adabul Mufrad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yarda lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridhai bagi kalian 3 perkara, dan Allah Subhanahu wa taala murka 3 perkara, murka atas 3 perkara. Apa saja? Yang pertama adalah an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Allah taala meridhai kalian beribadah kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan kepadanya. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang kedua yang diridhai oleh Allah adalah apa? Berpegang teguh dengan tali Allah, dengan agama Allah, dan tidak berpecah belah. Kemudian yang ketiga, wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum, dan kalian memberikan nasihat kepada para pemimpin kalian. Ini 3 perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Yang pertama, bertauhid kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan. Yang kedua, berpegang teguh dengan tali Allah, dengan agama Allah, dan tidak berpecah belah. Dan yang ketiga adalah apa? Menasehati pemimpin kaum muslimin.
Dan 3 perkara yang Allah Subhanahu wa taala murkai adalah wa yakrahu lakum thalathan. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci dari kalian 3 perkara. Qil wa qal. Berita burung, kabar burung ya, berita burung, kabar burung disampaikan tanpa jelas apa yang terjadi. Kemudian wa kathratas su'al, dibenci juga yaitu banyak bertanya. Wa ida'atul mal, dan juga menyia-nyiakan harta. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh dengan tali Allah, dengan agama Islam ini, dan melarang kita dari perpecah belahan. Di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ali Imran 103, Allah taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillah, berpeganglah kalian semuanya dengan tali Allah dan janganlah bercerai-berai. Mari perhatikan bersama firman Allah Subhanahu wa taala ini. Allah taala memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh terlebih dahulu kepada agama Allah. Kemudian Allah taala melarang untuk bercerai-berai. Karena sebagian dai di zaman kita sekarang ini mengatakan apa? Jangan berpecah belah. Tetapi ketika ditanya bagaimana, kepada apa kita bersatu, mereka bingung. Jangan berpecah belah artinya mereka apa? Memaklumi, memaafkan setiap penyimpangan yang terjadi dari syariat Islam ini. Tentunya ini tidak dibenarkan sama sekali. Tetapi ajaran Islam ini memerintahkan pertama kali adalah apa? Untuk berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah, kemudian barulah dilarang dari perpecah belahan. Jangan sampai mengatakan ayo bersatu, ayo bersatu, tetapi apa? Bersatu di atas apa? Kita tidak tahu apa yang mereka kehendaki. Sebagian kaum muslimin melakukan kesyirikan, biarkan saja, berikan toleransi dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersatu di atas kebenaran, kemudian apa? Wala tafarraqu, dan janganlah berpecah belah. Bersatulah di atas al-haq dan jangan berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah oleh kalian nikmat Allah yang telah Allah taala karuniakan kepada kalian. Idz kuntum a'daan, ketika kalian bermusuhan. Fa'allafa bainakum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah taala menyatukan hati-hati kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian dengan nikmatnya menjadi bersaudara. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari kaum muslimin untuk bersatu dan meninggalkan perpecah belahan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita bagaimana idealnya persatuan yang terjadi di antara kaum muslimin. Dari sahabat An-Nu'man bin Bashir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal huma." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya dalam persaudaraan itu adalah apa? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, di dalam masalah cinta kasih sayang sesama mereka, di dalam masalah saling bahu membahu sesama mereka, saling tolong menolong sesama mereka, kamathalil jasadil wahid, seperti satu tubuh. Persaudaraan yang hendaknya dibangun antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya, mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya, seperti satu tubuh. Ketika satu tubuh merasakan sakit, maka anggota tubuh yang lain merasakan juga dengan apa? Bisahari, yang tidak bisa tidur,
wal huma, dan juga merasakan dengan demam. Ketika ada saudara muslim yang mendapati kesulitan, maka muslim yang lain merasakan kesulitan yang dialaminya. Tetapi masih banyak di antara saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka mengatakan bahwasannya menginginkan persatuan, menginginkan kesatuan di barisan kaum muslimin, ternyata ketika mendapati saudaranya tertimpa musibah, mengalami kesulitan, tidak sedikit pun bantuan diberikan kepada saudaranya yang tersebut. Tidak memberikan sedikit pun kepedulian, tidak mendoakan, tidak memberikan bantuan materi dan seterusnya. Ini adalah kenyataan yang ada. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, perpecahan memang sudah sunnatullah. Perpecahan yang terjadi adalah sunnatullah yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan, dan itu tidak bisa dirubah lagi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadhihi al-millah sataftariqu ala 73 fil nari wa wahidatun fil jannah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya agama Islam ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 72 di antaranya terancam dengan neraka, dan satu mendapatkan kabar gembira masuk ke dalam surga. Wahyal jamaah, dalam riwayat yang lain disebutkan wahyal jamaah, yaitu al-jamaah. Sebagaimana saya sebutkan tadi, perpecahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, pasti terjadi, dan itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketahuilah, tidak setiap apa yang Allah taala takdirkan, tidak setiap apa yang Allah taala wujudkan dalam alam dunia ini adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perpecahan adalah sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah, tetapi Allah taala tidak meridhai perpecahan tersebut. Allah taala menghendaki kaum muslimin untuk bersatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun 'adzim." Wala takunu kalladzina tafarraqu, dan janganlah kalian menyerupai orang-orang yang telah bercerai-berai. Wakhtalafu, dan mereka berselisih. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka penjelasan yang jelas. Wa ulaika lahum adzabun 'adzim, dan bagi mereka azab yang begitu besar. Perpecahan merupakan sebab di antara sebab kaum muslimin itu mendapatkan kelemahan, tidak memiliki kekuatan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-46, "Wa atii'ullaha war rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atii'ullaha wa rasulahu," dan taatlah kepada Allah, demikian juga kepada Rasulnya. "Wa la tanaza'u," dan janganlah kalian saling berselisih. "Fatafshalu," jika kalian saling berselisih, maka kalian akan menghadapi kegagalan, akan mengalami kegagalan. "Fatadhhaba rihukum," maka kekuatan kalian akan menjadi hilang. "Fasbiru wasbiru," dan bersabarlah kalian. "Innallaha ma'as sabirin," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bersama orang-orang yang bersabar. Kenyataan di zaman kita sekarang ini, kaum muslimin adalah mereka berkelompok-kelompok, mereka bergolong-golongan, mereka saling menyesatkan satu dengan yang lainnya, menganggap yang lainnya adalah bukan lagi saudaranya sebagai kaum muslimin, membatasi bahwasanya ruang lingkup persaudaraan di antara mereka hanya orang-orang yang aktif di pengajiannya saja, orang-orang yang aktif di organisasinya saja, orang-orang yang biasa bertemu dalam acara-acara yang mereka lakukan dalam organisasi tertentu ataupun yayasan tertentu dan lain sebagainya. Ini adalah
persaudaraan yang terbatas ini tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan keluar bagi kita ketika beliau mengkhabarkan bahwasannya siapa saja yang hidup sepeninggal Nabi Muhammad akan mendapati, akan melihat perpecahan, akan melihat pertikaian, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan keluarnya. Beliau bersabda, "Innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya orang yang hidup sepeninggalku nanti akan melihat perselisihan yang banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada kita, "Fa'alaikum bisunnati." Maka wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Demikian juga berpegang teguh dengan sunnah dari khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kepadanya. Wa addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengkhabarkan perpecahan ini sunnatullah, iya benar, tetapi beliau juga memberitahukan kepada kita jalan keluar dari perselisihan, dari perpecahan yang ada tersebut. Maka saya mengingatkan lagi tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran yang ke-103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Di sini Allah Subhanahu wa taala adalah memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh dengan syariat Islam, dengan Quran dan juga dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun berkaitan dengan siapa? Dengan dua kelompok besar yang hidup di Madinah. Siapa mereka? Aus dan Khazraj. Mereka yang sudah ratusan tahun bermusuhan, tetapi Allah Subhanahu wa taala mempersatukan mereka, mempersaudarakan mereka dengan Islam. Islam mempersatukan mereka. Islam menjadikan barisan mereka adalah menjadi kokoh. Kaum muslimin dikuatkan oleh mereka semuanya. Ini tentunya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berselisih karena beda suku. Jangan sampai kita berselisih karena beda daerah, beda provinsi, beda kabupaten, dan seterusnya. Ini adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan yang kelima, sebab di antara sebab kenapa kaum muslimin itu mengalami keterbelakangan. Mereka melakukan jihad yang dikatakan mereka sebagai jihad ataupun berperang, tetapi tanpa mempersiapkan kekuatan. Mereka berjihad modalnya adalah nekat saja. Ini adalah satu yang menjadikan sebab di antara sebab kaum muslimin itu menjadi terbelakang. Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, kekuasaannya adalah mutlak, meliputi langit dan bumi. Kekuasaan Allah mutlak. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika menghendaki sesuatu, maka Allah taala tidak tinggal mengatakan saja terjadi, maka terjadilah. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar para nabi dan para pengikutnya itu memiliki kemuliaan tanpa harus mengalirkan darah, tentunya Allah sanggup untuk melakukannya. Kalau seandainya Allah taala menghendaki kaum muslimin di zaman kita sekarang ini untuk menguasai dunia semuanya, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan alam dunia ini sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kaum muslimin, orang-orang yang beriman diuji dengan apa? Orang-orang kafir. Diuji dengan orang-orang non-Islam yang mereka memiliki kekuatan, memiliki persenjataan yang sedemikian canggihnya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin dengan hal yang semacam ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan
menjelaskan kepada kita bahwasanya kalau seandainya Allah berkehendak menjadikan seluruh dunia ini isinya adalah orang-orang beriman, sanggup. Di dalam surat Yunus ayat yang ke-99, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syaa'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an." Kalau seandainya Rabbmu berkehendak, kalau seandainya Allah taala berkehendak, maka niscaya semua manusia yang ada di muka bumi ini akan beriman. Semuanya kalau Allah berkehendak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin menguji sebagiannya dengan sebagian yang lain. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-35, "Walau syaa'a Allahu la jama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin." Walau syaa'a Allah, kalau seandainya Allah taala berkehendak, la jama'ahum 'alal huda, maka Allah taala akan mengumpulkan mereka semuanya di atas petunjuk, di atas agama Islam ini. Kalau Allah taala berkehendak, niscaya penduduk dunia ini semuanya akan masuk Islam. Fala takunanna minal jahilin, maka janganlah engkau menjadi orang-orang yang bodoh. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Muhammad ayat yang keempat, "Dzalika law yasha'u Allah lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'din." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika," demikianlah. Law yasha'u Allah, kalau Allah taala berkehendak, kalau Allah taala mau, lantasara minhum, kalian akan bisa mengalahkan mereka. Walakin, akan tetapi Allah taala berkehendak, liyabluwa, untuk menguji, ba'dakum bi ba'din, menguji sebagian di antara kalian dengan sebagian yang lain. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah taala menjadikan sesuatu yang berlaku di alam dunia ini adalah hukum sebab akibat. Sebab akibat itu berlaku. Ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seorang bisa menuai hasil yang maksimal kalau dia tidak berjuang dengan maksimal. Seorang tidak mungkin akan mendapatkan kebahagiaan kalau dia tidak berusaha untuk berjalan mendapatkan kebahagiaan tersebut. Ini yang Allah Subhanahu wa taala telah berlakukan di alam dunia ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, saya akan bacakan di sini sebuah nasihat, sebuah pesan dari seorang pemimpin kaum muslimin yang telah mengisi dunia dengan kesolehannya, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau berpesan kepada panglima perangnya ketika itu. Beliau mengatakan, hendaknya engkau senantiasa bertakwa kepada Allah dalam segala keadaan yang engkau hadapi, karena ketakwaan kepada Allah adalah senjata yang paling ampuh. Lihatlah bagaimana wejangan dari seorang pemimpin kaum muslimin kepada pasukannya. Senjata yang paling ampuh apa katanya? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taktik yang paling bagus, takwa kepada Allah. Kekuatan yang paling hebat, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau dan kawan-kawanmu lebih waspada dalam menghadapi musuh dibanding menghadapi perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau menjadikan apa yang dilakukan oleh musuh itu sebagai sesuatu yang kita perhatikan dengan sedemikian rupa, sementara kita tidak memperhatikan kalau kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, karena perbuatan dosa lebih aku khawatirkan atas masyarakat dibanding tipu daya musuh mereka. Dosa yang dilakukan oleh kaum muslimin, kata beliau, lebih dikhawatirkan daripada tipu daya musuh-musuh Islam. Kita memusuhi musuh kita dan mengharapkan kemenangan atas mereka berkat tindak kemaksiatan mereka. Jadi kita berharap mendapatkan pertolongan dari Allah karena apa? Musuh-musuh kita itu melaksanakan maksiat. Kalau bukan karena itu, niscaya kita
tidak kuasa menghadapi mereka karena jumlah mereka tidak seimbang dengan jumlah kita. Kekuatan kita tidak setara dengan kekuatan mereka. Bila kita tidak mendapatkan pertolongan atas mereka berkat kebencian kita kepada kemaksiatan mereka, niscaya kita tidak dapat mengalahkan mereka hanya dengan kekuatan kita saja. Jadi perhatikanlah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah ketika kita menjadikan takwa sebagai senjata yang paling kita kedepankan. Menjadikan takwa sebagai sesuatu yang paling kita agung-agungkan dalam kehidupan kita. Beribadah kepada Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, inilah hakikat takwa yang sebenar-benarnya. Kemudian beliau mengatakan, janganlah sekali-kali kalian beranggapan bahwa sesungguhnya perbuatan musuh-musuh kita lebih jelek dibanding kita, sehingga kita tidak mungkin akan dikalahkan oleh mereka walaupun kita melakukan dosa. Jangan sampai kita berpedoman bahwasanya apa? Musuh kita itu jauh lebih jelek perbuatannya daripada kita. Kemudian beliau mengatakan betapa banyak kaum yang telah dikuasai oleh orang-orang yang lebih jelek akibat perbuatan dosa kaum tersebut. Karena apa? Ada kaum-kaum yang ditundukkan oleh orang-orang yang lebih jelek karena apa? Kaum tersebut memiliki maksiat dalam kehidupannya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala dalam masalah jihad, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mempersiapkan kekuatan yang kita sanggupi, bala tentara, pasukan berkuda untuk menghadapi musuh-musuh Islam. Allah taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-60, "Wa'aidu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'iddu lahum, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka, mastata'tum, apa yang kalian mampu, min quwwatin, dari kekuatan, wa ribatil khail, min quwwatin wa min ribatil khail, demikian juga dari kuda-kuda, yang semuanya adalah turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum, yang dengannya kalian menakuti, menggentarkan musuh-musuh kalian, mengantarkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum, dan menakutkan menggentarkan juga yang selain mereka dari orang-orang yang tidak kalian ketahui, Allah taala yang mengetahuinya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di beliau mengatakan, apabila pada zaman kita sekarang ini ada persenjataan yang lebih menakutkan musuh dibandingkan kuda, dibandingkan memanah, seperti kendaraan tempur darat ataupun udara, pesawat tempur yang dipersiapkan untuk berperang, dengan senjata-senjata itu lebih mudah untuk meruntuhkan musuh, maka kita diperintahkan untuk mempersiapkan dan berusaha untuk memilikinya. Jadi bukan hanya di zaman kita sekarang ini kita berlatih berkuda, berlatih memanah, tetapi kalau seandainya ada sesuatu di zaman kita sekarang ini yang lebih bisa menjadikan musuh itu gentar terhadap kaum muslimin, maka persiapkan itu. Beliau mengatakan, sampai pun bila persenjataan itu tidak diperoleh melainkan dengan terlebih dahulu mempelajari ilmu perindustrian, maka mempelajari ilmu tersebut menjadi wajib hukumnya. Belajar persenjataan, belajar teknologi pesawat tempur dan lain sebagainya, kalau seandainya itu adalah sesuatu yang bisa mengembalikan kejayaan Islam, maka ini menjadi wajib, sebagaimana satu kaidah, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apabila ada suatu hal yang satu amal wajib tidak dapat terlaksana melainkan dengannya, maka hal tersebut adalah wajib. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya kejayaan Islam merupakan PR seluruh kaum muslimin, merupakan tanggung jawab seluruh kaum muslimin, bukan hanya sebagian dari kaum muslimin saja, bukan hanya sebagian dari kaum muslimin saja, bukan hanya duatnya, bukan hanya para kiai, para ustadz,
para pemimpin, tetapi seluruh kaum muslimin berjuang untuk mengembalikan kejayaan Islam. Yang konglomerat dengan hartanya, yang para ulama dengan ilmunya, yang para ilmuwan dengan ilmu yang mereka miliki, semuanya memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan kejayaan kaum muslimin. Bersatu padu, semuanya menyamakan visi dan misi demi kejayaan Islam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, setelah kita mengetahui beberapa hal yang menjadikan kaum muslimin adalah menjadi lemah, menjadi terbelakang, maka ketahuilah bahwasannya kondisi yang semacam ini tidaklah menjadikan kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang dihadapi oleh kaum muslimin tidak menjadikan kita itu menjadi tidak memiliki semangat lagi untuk menegakkan syariat Islam di bumi Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah Allah taala telah memberikan begitu banyak janji kepada kita akan mengembalikan kekuasaan kaum muslimin kepada kaum muslimin secara keseluruhannya. Allah taala berfirman, yuriduna liyutfi'u nurallah wallahu mutimmu nurihi, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Dan mereka orang-orang kafir hendak memadamkan cahaya Allah, hendak memadamkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang akan menyempurnakan agamanya, akan menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu adalah benci kepadanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengkabarkan kepada kita bahwasanya akan senantiasa ada orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran. Dengan inilah akan muncul kekuatan kaum muslimin di setiap zaman dan di setiap tempat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik." Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan terus ada kelompok dari umatku yang berjaya di atas kebenaran. La yadurruhum man khadhalahum, tidak membahayakan mereka orang-orang yang mengkhianati mereka. Kalau ada orang yang mengkhianati kaum muslimin, maka pengkhianatan tersebut tidak akan membahayakan mereka. Hatta ya'tiya amrullah, mereka senantiasa berjaya hingga datangnya urusan Allah, hingga datangnya hari kiamat. Mereka akan senantiasa seperti itu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, maka kewajiban kita adalah membenahi keimanan kita. Keimanan kita kepada Allah kita luruskan, kita jauhkan dari keimanan kita segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersihkan amal ibadah kita dari segala macam bentuk kebid'ahan, sehingga amal kita akan menjadi amal saleh yang sebenar-benarnya, yang itu akan bermanfaat bagi kita semuanya. Hal ini ditegaskan oleh Syekh Al-Albani, Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliau mengatakan kejayaan umat Islam akan didapat dengan merealisasikan dua perkara. Di akhir kajian ini saya sampaikan nasihat Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan yang pertama, mengembalikan Islam ke dalam hati kaum muslimin dalam keadaan bersih dari hal-hal yang telah disusupkan ke dalam ajaran Islam. Kembalikan kaum muslimin itu menjadi cinta kepada ajaran Islam dengan Islam yang murni, Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana agama Islam ini telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Syekh, beliau mengatakan kerja keras tanpa henti yang dilandasi dengan ilmu yang telah dibersihkan. Kapan saja umat Islam bisa mewujudkan dua hal ini? Yang pertama yaitu apa? Menjadikan Islam itu begitu dicintai oleh kaum muslimin, yaitu Islam yang bersih. Kemudian yang kedua kerja keras. Maka beliau mengatakan kapan saja umat Islam bisa mewujudkan hal ini, maka ketika itulah mereka bisa berbahagia dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita
bisa mengambil pelajaran yang bermanfaat dari apa yang saya sampaikan. Sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Waktunya sudah habis, jadi tidak ada pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khair. Terima kasih sebesar-besarnya atas kebersamaan dan juga perhatiannya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya pribadi. Saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.